Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang desain barang dan jasa. Pertama-tama saya akan memberikan contoh profil dari perusahaan Regal Marine. Perusahaan Regal Marine adalah perusahaan manufaktur kapal ketiga terbesar di dunia. Berdasarkan pada penjualan global, perusahaan Regal mengekspor produknya ke 30 negara, termasuk Rusia dan Cina. Hampir sepertiga dari penjualannya itu dilakukan ke luar negeri. Perusahaan Regal Marine ini juga menggunakan strategi produk dengan mendesain produk yang dihasilkannya, yakni kapal dengan desain yang baru atau mengupdate model dari kapal yang dihasilkannya. Strategi produk itu adalah suatu strategi yang dilaksanakan perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya. Jadi, strategi produk yang digunakan oleh perusahaan Regal Marine itu tadi memberikan keunggulan kompetitif bagi mereka. Oke, selanjutnya kita move ke topik pembahasan yang pertama adalah pemilihan barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan global seperti Regal Marine itu tahu dasar keberadaan sebuah organisasi itu adalah barang atau jasa yang disediakan untuk masyarakat. Nah, produk-produk yang hebat itu adalah kunci dari kesuksesan. Strategi apapun yang kurang unggul dapat membahayakan suatu perusahaan. Ini berarti perusahaan dapat mengalami kerugian atau kebangkrutan. Untuk memaksimalkan potensi kesuksesan, banyak perusahaan yang berfokus pada produk tertentu dan berkonsentrasi dengan produk tersebut. Contohnya itu seperti Honda yang berfokus pada mesinnya. Namun, karena sebagian besar produk itu memiliki siklus hidup yang terbatas dan bahkan dapat diprediksi, jadi perusahaan itu harus terus-menerus mencari produk baru untuk didesain, dikembangkan, dan dibawa ke pasar. Seperti perusahaan Regal Marine yang telah saya contohkan tadi, mereka itu selalu mengupdate produk mereka dengan model-model yang terbaru. Nah, selanjutnya banyak juga dari perusahaan jasa itu menganggap tawaran mereka sebagai produk, misalnya asuransi dan pegadaian. Nah, meskipun istilah produk itu sering dikaitkan dengan barang yang berwujud, tetapi istilah tersebut itu dimaksudkan untuk penawaran oleh perusahaan-perusahaan jasa. Sebuah strategi produk yang efektif mengaitkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, dan juga mendefinisikan luasnya lini produk. Tujuan keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan kompetitif. Strategi produk dapat difokuskan pada pengembangan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi, biaya yang rendah, cepat tanggap, atau kombinasinya. Yang kedua adalah pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Terdapat banyak pilihan dalam pemilihan, pendefinisian, dan perancangan produk. Pemilihan produk adalah pemilihan barang atau jasa yang disediakan bagi pelanggan atau klien. Misalnya, rumah sakit terspesialisasi untuk berbagai jenis pasien dan prosedur medis. Nah, manajemen rumah sakit itu dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit apa, rumah sakit umum atau rumah sakit bersalin. Nah, jadi rumah sakit memilih produknya ketika mereka memutuskan mereka ingin menjadi rumah sakit apa. Seperti itu. Nah, kemudian rumah sakit juga dapat memasarkan produknya dengan menawarkan produk yang unik, tetapi juga berkualitas tinggi. Contohnya seperti rumah sakit yang menawarkan jasa pengobatan penyakit hernia. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gani Ismail dengan NIM 2019-210348. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus hidup produk.
Yang pertama adalah strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagai besar pasar potensial tidak menyadari produk itu harga yang diminta. Perusahaan menghadapi persaingan potensial dan untuk membangun preferensi merek. Yang kedua adalah strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Strategi ini bila ukuran pasar terbatas, sebagian besar sadar tentang produk itu. Pembeli bersedia membayar harga tinggi dan persaingan potensial belum mengancam. Yang ketiga adalah strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Peluncuran produk dengan harga rendah dan biayanya promosi besar. Strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk, sehingga pembeli peka terhadap harga. Terdapat persaingan potensial yang kuat, biaya produksi menurun sejauh dengan skala produksi dan pengalamannya. Yang keempat adalah strategi maintenance lambat atau slow gradation. Peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Strategi ini bila pasar besar mempunyai kesadaran yang tinggi tentang harga dan terdapat beberapa personal potensial. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya MN Rafiq dengan NIM 2019-210-249. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai analisis produk berdasarkan pada nilai dalam pemilihan barang dan jasa. Analisis produk berdasarkan pada nilai-nilai atau product by value analysis adalah mengurutkan produk dalam urutan menurun berdasarkan pada kontribusi uang masing-masingnya pada perusahaan, juga mengurutkan total kontribusi uang tahunan produk tersebut. Laporan analisis produk berdasarkan pada nilai membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi yang mungkin dilakukan untuk masing-masing produk kontribusi. Produk tertentu yang rendah dalam basis per unitnya akan terlihat sangat berbeda jika produk tersebut mewakilkan porsi yang besar dalam penjualan perusahaan. Hal ini mungkin mencakup peningkatan arus kas, peningkatan penetrasi pasar, atau pengurangan biaya. Laporan tersebut juga dapat membantu memberitahu manajemen mengenai penawaran produk mana yang harus dieliminasi dan yang mana yang gagal, untuk memberikan alasan bagi investasi selanjutnya dalam penelitian dan juga pengembangan. Selanjutnya yaitu penciptaan produk baru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penciptaan produk baru, yakni karena produk-produk itu mati, karena produk-produk harus dicabut dan diganti, karena perusahaan menciptakan sebagian besar dari pendapatan dan laba mereka dari produk-produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mensyaratkan perusahaan tersebut untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, kemudian budaya pengembangan produk inovatif, R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, insentif formal dan pelatihan. Kemudian sebuah perusahaan dengan menguntungkan dan penuh semangat memusatkan perhatian pada kesempatan berikut ini. Yang pertama yaitu memahami pelanggan. Yang kedua yaitu perubahan ekonomis. Yang ketiga yaitu perubahan sosiologi dan demografi. Yang keempat yaitu perubahan teknologi. Dan yang kelima adalah perubahan politik dan hukum. Yang keenam atau yang terakhir yaitu perubahan lain-lainnya.
Manajemen operasi harus sadar akan dinamika ini dan mampu mengantisipasi perusahaan dalam kesempatan produk-produk itu sendiri, volume produk dan juga bauran produk. Yang selanjutnya yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk dibagi menjadi 4, yaitu sistem pengembangan produk. Nah, yang kedua yaitu penyebaran fungsi kualitas. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan pengembangan produk. Yang keempat yaitu manufakturis dan perekayasaan nilai. Yang pertama yaitu sistem pengembangan produk. Sistem pengembangan produk, strategi produk yang efektif mengaitkan keputusan produk dengan fungsi bisnis lainnya seperti R&D, teknik pemasaran, dan keuangan. Perusahaan membutuhkan dana untuk pengembangan produk, pemahaman pasar, dan keahlian tertentu. Sistem pengembangan produk akan menentukan tidak hanya kesuksesan produk saja, tetapi juga masa depan perusahaan. Dalam sistem ini, pemilihan produk mengalami serangkaian tahapan masing-masing, memiliki kriteria yang penyaringan dan evaluasinya. Pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada dukungan dari bagian lain dari perusahaan, tetapi juga bergantung pada integrasi yang sukses dari 10 keputusan UM. Jadi desain hingga pemeliharaan produk, mengidentifikasi produk-produk yang sepertinya akan memperoleh pangsa pasar yang efektivitas biaya dan meraih keuntungan, namun sangat sulit untuk diproduksi, akan cenderung lebih mengarahkan perusahaan pada kegagalan daripada kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nasta Pratama, nomor induk mahasiswa 2019-210-70. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran fungsi kualitas atau Quality Function Deployment atau disingkat QFD. Ketika kita berbicara tentang penyebaran fungsi kualitas, maka mengacu pada penentuan apa yang akan memuaskan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi sebuah target desain. KFD adalah gabungan antara memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan dan mencari solusi alternatif untuk sebuah penyelesaian. Salah satu alat QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality. Apa itu House of Quality? House of Quality adalah sebuah teknik grafis yang mendefinisikan antara hubungan pelanggan dengan produk atau jasa. Untuk membangun sebuah house quality atau rumah kualitas ada 7 langkah dasar. Di sini saya akan menjelaskan 5 dari 7 tersebut. Yang pertama adalah mengidentifikasi keinginan pelanggan. Apa yang menjadi keinginan pelanggan? Apa yang menjadi sebuah kebutuhan pelanggan? Maka kita harus menyediakan sebuah produk agar kita bisa memberikan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi keinginan pelanggan sebelum kita membuat produk dan produk tersebut dimasukkan ke pasar. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana barang atau jasa dapat memuaskan pelanggan. Ketika kita berbicara tentang memuaskan, maka barang yang kita hasilkan nanti atau produk yang kita hasilkan nanti harus memiliki kualitas yang bagus
dari memiliki kualitas yang bagus tersebut, maka bahan baku dari pembuatan produk tersebut harus bagus agar terjamin kualitas yang bagus. Kemudian adalah hubungan keinginan pelanggan dengan berapa banyak produk. Ketika kita membuat suatu produk, maka kita harus mengetahui pasar ingin memiliki berapa banyak stok dalam pasar tersebut. Kita harus mengetahui apakah pasar membutuhkan produk yang dalam jumlah banyak atau pasar justru membutuhkan produk dalam jumlah yang kecil. Kita harus mengetahui berapa banyak produk yang diinginkan oleh pasar sehingga kita bisa sinkronkan antara modal yang kita keluarkan dan penghasilan atau laba yang kita dapat nanti. Kemudian hubungan antara berapa banyak perusahaan. Perusahaan tidak bisa secara individu berdiri. Perusahaan besar pun masih membutuhkan perusahaan kecil. Contoh dari aspek perusahaan besar ingin membeli sebuah bahan baku dari perusahaan kecil untuk membuat produk di perusahaan besar, maka perusahaan tidak bisa berdiri secara individu. Mereka membutuhkan satu sama lain agar tersokong produksi yang bagus di perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah mengembangkan peringkat kepentingan. Ketika kita berbicara tentang kepentingan, maka kepentingan umumlah yang harus kita dahulukan dan tidak mementingkan kepentingan individu. Kepentingan individu memang bagus, tetapi kita harus mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu agar semua kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik dan memiliki profit atau penghasilan yang cukup banyak sehingga perusahaan dapat maju dan berkembang. Terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita harus mengetahui pasar ingin memiliki berapa banyak stok dalam pasar tersebut. Kita harus mengetahui apakah pasar membutuhkan produk yang dalam jumlah banyak atau pasar justru membutuhkan produk dalam jumlah yang kecil. Kita harus mengetahui berapa banyak produk yang diinginkan oleh pasar sehingga kita bisa sinkronkan antara modal yang kita keluarkan dan penghasilan atau laba yang kita dapat nanti. Kemudian hubungan antara berapa banyak perusahaan. Perusahaan tidak bisa secara individu berdiri. Perusahaan besar pun masih membutuhkan perusahaan kecil. Contoh dari aspek perusahaan besar ingin membeli sebuah bahan baku dari perusahaan kecil untuk membuat produk di perusahaan besar, maka perusahaan tidak bisa berdiri secara individu. Mereka membutuhkan satu sama lain agar tersokong produksi yang bagus di perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah mengembangkan peringkat kepentingan. Ketika kita berbicara tentang kepentingan, maka kepentingan umumlah yang harus kita dahulukan dan tidak mementingkan kepentingan individu. Kepentingan individu memang bagus, tetapi kita harus mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu agar semua kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik dan memiliki profit atau penghasilan yang cukup banyak sehingga perusahaan dapat maju dan berkembang.
Terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalisari Bani Rahmat dengan NIM 2019-10285. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu langkah-langkah dalam membangun rumah kualitas. Langkah yang keenam adalah mengevaluasi persaingan produk. Nah, dalam langkah ini, apakah kita sudah mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dalam persaingan, dalam menciptakan produk dan melihat persaingan yang ada di pasar? Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan atau keinginan dari para pelanggan, dan apakah kita sudah menciptakan inovasi-inovasi baru mengikuti dengan perkembangan produk di luar sana, dan bagaimana kompetitor kita menciptakan produknya, dan juga bagaimana keinginan masyarakat itu bisa terpenuhi. Dan langkah yang ketujuh adalah menentukan atribut teknis yang akan diinginkan atau yang akan dipilih. Nah, dalam tahap ini termasuk juga dengan kinerja kita dan kinerja dari para kompetitor. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana sih atribut-atribut apa saja yang digunakan, baik itu meliputi teknis atau bisa dibilang juga mengenai semisal komponen-komponen apa saja yang digunakan, lalu mesin-mesin yang bagaimana yang digunakan, dan apa-apa strategi apa saja yang digunakan dalam penciptaan sebuah produk ini. Nah, dalam langkah ini kita harus menentukan atribut teknis apa yang akan kita gunakan. Nah, itu saja tadi langkah-langkah mengenai membangun rumah kualitas. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dayatul Latifah, NIM 2019-210327. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengorganisasikan pengembangan produk. Terdapat 4 pendekatan untuk mengorganisasikan pengembangan produk. Yang pertama, pendekatan AS tradisional. Untuk pengembangan produk adalah sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Keuntungan dari pendekatan ini adalah adanya tugas dan tanggung jawab yang tetap. Kerugiannya adalah kurangnya pemikiran ke depan. Pendekatan kedua dan yang populer adalah dengan menetapkan manajer produk ke produk pemenang melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Pendekatan pengembangan produk ketiga dan mungkin yang terbaik yang digunakan di AS tampaknya adalah penggunaan tim. Tim tersebut dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk manufakturabilitas, dan tim perekayasaan nilai. Orang Jepang menggunakan pendekatan keempat. Mereka memotong isu tim dengan tidak membagi-bagi perusahaan menjadi penelitian, pengembangan, teknik, produksi, dan sebagainya. Namun, tipikal gaya Barat dan pendekatan yang disarankan adalah dengan menggunakan tim. Tim pengembangan produk dibebani kewajiban untuk bergerak dari permintaan pasar akan sebuah produk untuk memperoleh sebuah kesuksesan produk. Penggunaan tim tersebut juga disebut sebagai rekayasaan konkuren, dan menyiratkan bahwa sebuah tim mewakilkan seluruh area yang terpengaruh. Selanjutnya adalah manufakturabilitas dan perekayasaan nilai. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan nilai memusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain, dan praproduksi dari pengembangan produk. Sebagai tambahan lagi, pengurangan biaya yang cepat dan nyata. Desain untuk manufakturabilitas dan perekayasaan nilai dapat memberikan keuntungan lainnya. Hal tersebut meliputi: yang pertama, mengurangi kompleksitas produk. Yang kedua, pengurangan dampak lingkungan. Yang ketiga, standarisasi tambahan bagi komponen. Yang keempat, perbaikan aspek fungsional produk. Yang kelima, perbaikan desain dan keamanan pekerjaan. Yang keenam, perbaikan kemampuan perawatan, yaitu kemampuan perawatan jasa suatu produk. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menguatkan desain. Selanjutnya yaitu peluncuran desain produk. Yang pertama adalah desain yang baik. Desain yang baik berarti bahwa produk
didesain dengan variasi kecil dalam produksi atau perakitan tidak akan memberikan dampak negatif bagi produk. Yang kedua adalah desain modular, yaitu produk-produk yang didesain dalam komponen-komponen yang mudah tersegmentasi disebut sebagai desain modular. Desain modular menawarkan fleksibilitas bagi produksi maupun bagi pemasaran. Yang ketiga adalah desain berbantu komputer atau CID dan manufacturing berbantu komputer atau CIM. Desain berbantu komputer adalah penggunaan komputer untuk mendesain produk dan mempersiapkan dokumentasi teknis secara interaktif. Salah satu perluasan CID adalah perangkat lunak didesain untuk manufaktur dan perakitan yang memfokuskan pada efek dari desain dan perakitan. Manufacturing berbantu komputer mengacu pada penggunaan program komputer terspesialisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan peralatan manufaktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan buat atau beli, yaitu keputusan membeli atau membuat mesin sendiri dihadapi oleh manajemen tersebut, terutama dalam perusahaan yang produksinya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok dari luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Oleh karena itu, salah satu pemicu timbulnya pertimbangan untuk membeli atau memproduksi sendiri adalah penawaran harga dari pemasok luar untuk suatu komponen produk yang berada di bawah biaya produksi sendiri komponen tersebut. Yang selanjutnya adalah dokumen untuk produk. Ketika produk sudah didesain, dan siap untuk diperbanyak, produk dibantu oleh beragam dokumen, yang antara lain pertama yaitu gambar perakitan, yaitu menunjukkan gambaran jelas suatu produk. Yang kedua, grafik perakitan adalah suatu grafik yang memasukkan untuk mengidentifikasi bagaimana komponen mengalir ke dalam subrakitan dan produksi akhir. Yang ketiga adalah lembaran rute suatu daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang spesifikasi dalam tagihan material. Yang keempat adalah petunjuk kerja adalah instruksi untuk membuat sejumlah item tertentu yang diminati. Yang kelima adalah pemberitahuan perubahan perekayasaan adalah koreksi atau modifikasi suatu gambar teknis atau tagihan material. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen siklus hidup. Ada prinsipnya, hampir setiap produk di dunia ini mengalami siklus hidup produk. Namun jangka waktu siklus hidup produk pada setiap produk berbeda-beda. Ada yang cepat hingga ada yang juga yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Apalagi pada produk-produk yang berorientasi pada teknologi seperti pada produk-produk elektronik seperti ponsel, komputer, televisi, siklus hidup suatu produk akan semakin terasa. Mungkin banyak di antara kita yang kurang memperhatikan nama itulah yang sering terjadi di kehidupan kita. Oleh karena itu, mengerti dan memahami konsep siklus hidup produk atau produk life cycle ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap produk untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Pada dasarnya, siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup. Suatu produk memulai dari memperkenalkannya kepada pasar atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar market.
Selanjutnya adalah desain jasa. Desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Suatu alasan karena produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Sebagai besar biaya dan kualitas sebuah jasa ditetapkan pada tahap desain dan sejumlah teknik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produk. Yang terakhir adalah analisis jasa rantai proses atau VCN. Adalah analisis jaringan rantai proses yang memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuari Novita Devi Pisulite, NIM 2019-210333. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu teknologi realitas virtual adalah bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan benda real, namun tetap memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Akar dari teknologi realitas virtual dalam operasi adalah CAD. Yang kedua adalah analisis nilai. Adalah suatu tinjauan atas produk sukses yang memberikan andil selama proses produksi. Teknik-teknik dan keuntungan dari analisis nilai ini sama dengan perekayasaan nilai. Meskipun perubahan minor dalam implementasi mungkin dibutuhkan karena analisis nilai memiliki andil ketika produk sedang diproduksi. Yang ketiga adalah keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA. Adalah dua cara melakukannya. Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan mereka. LCA adalah evaluasi formal atas dampak lingkungan sebuah produk. Keempat adalah rangkaian kesatuan pengembangan produk. Ketika siklus produk memendek, kebutuhan dan pengembangan produk yang lebih cepat meningkat. Kemudian ketika kecanggihan teknologi produk baru meningkat, peningkatan juga terjadi pada pengeluaran dan risiko. Konsep ini disebut sebagai kompetisi berdasarkan pada waktu. Yang kelima adalah membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan. Microsoft dan Cisco System adalah perusahaan teknologi yang seringkali mempercepat pengembangan dengan mengakuisisi perusahaan kewirausahaan. Yang keenam adalah ventura bersama. Adalah suatu gabungan kepemilikan biasanya hanya antara dua perusahaan untuk membuat suatu entitas baru. Yang ketujuh adalah aliansi adalah kesepakatan kooperatif yang memungkinkan perusahaan untuk tetap independen namun mengejar strategi yang konsisten dengan misi individual mereka. Kedelapan ada pendefinisian produk. Pertama, barang atau jasa yang baik didefinisikan dalam hal fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukannya. Manajemen biasanya memiliki beberapa opsi tentang bagaimana suatu produk akan mencapai tujuan fungsionalnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan dokumen untuk mendefinisikan produk-produknya. Sebagian besar item yang diproduksi serta komponen-komponennya didefinisikan dalam sebuah gambar, biasanya disebut sebagai gambar perekayasaan. Gambar perekayasaan akan menjadi sebuah item dalam sebuah tagihan material. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu penerapan pohon keputusan atau decision trees. Untuk desain produk pohon keputusan dapat
digunakan untuk keputusan produk baru serta untuk masalah manajemen lain yang beragam ketika ketidakpastian ditemukan. Dalam artian pohon keputusan adalah alat yang baik untuk memecahkan sebuah masalah. Keputusan biasanya membantu kita terdapat sejumlah keputusan dan berbagai hasil yang mengarah kepada keputusan selanjutnya yang diikuti oleh hasil lain untuk membentuk pohon keputusan. Kita menggunakan prosedur berikut. Yang pertama yaitu pastikan bahwa semua alternatif yang mungkin dan keadaan alamiahnya. Yang kedua yaitu hasil dimasukkan di akhir cabang yang tepat. Untuk yang ketiga yaitu tujuannya adalah untuk menentukan nilai yang diharapkan di setiap tindakan. Yang selanjutnya yaitu dokumen untuk jasa. Karena interaksi pelanggan yang tinggi pada sebagian besar jasa dokumen untuk memindahkan produk produksi seringkali berbentuk instruksi pekerjaan atau naskah yang eksplisit. Misalnya tanpa memperhatikan seberapa baik produk sebuah bank dalam bentuk cek, tabungan, kredit, pinjaman, hipotek dan juga yang lainnya, interaksi antar partisipan tidak berjalan baik. Produk mungkin diterima dengan cara yang buruk. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rizky Banirahmat dengan NIM 2019-210285. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai transisi ke produksi. Nah, setelah melalui proses yang panjang, sebuah produk ini dihasilkan dari sebuah ide yang telah dipilih, didesain, dan juga didefinisikan. Nah, yang awalnya ini adalah hanya sebuah ide menjadi sebuah produk yang memiliki yang memiliki definisi fungsional. Nah, pada tahapan ini manajemen pun harus memutuskan apakah manajemen akan melanjutkan proses dari pengembangan ini ke produksi atau malah menghentikannya. Menghentikan maksudnya di sini adalah menghentikan ide yang sudah didapat dan sudah dipilih pada proses sebelumnya. Nah, seni daripada manajemen itu sendiri untuk mengetahui kapan sih pemindahan yang tepat, waktu yang tepat dari proses pengembangan menjadi proses produksi itu disebut dengan transisi ke produksi. Nah, ketika manajemen telah memutuskan untuk mengembangkan produk tersebut, biasanya staf itu akan tahu apakah produk ini, ide dari produk ini tuh bisa dikembangkan atau tidak. Nah, pastinya pengembangan dari produk tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang cukup pula, dan tidak sebentar tentunya. Nah, pada saat itu produk pun setelah misalkan sudah dikembangkan tidak bisa langsung dipasarkan kepada masyarakat luas. Pastinya ada waktu untuk uji coba produksi dulu, di mana waktu ini adalah ditujukan untuk mengetahui apakah desain dari produk tersebut benar-benar bisa diaplikasikan ke dalam produk dan memang bisa diproduksi secara massal. Nah, proses dari itu tersebut adalah proses pengecekan manufakturabilitas, di mana proses ini mengecek apakah desain tersebut benar-benar bisa diaplikasikan, apakah personelnya itu sudah siap untuk memproduksi ini, apakah prosedur pembuatan prosedur produksi itu sudah benar, apakah kesiapan personel itu sudah bisa, dan juga waktu yang disediakan tersebut digunakan untuk melatih personel itu untuk bisa mengembangkan produk ini supaya nantinya bisa dipasarkan kepada masyarakat luas. Nah, setelah produk itu bisa melewati tahap ini, pastinya nanti manajemen yang akan mengambil alih kembali setelah produk tersebut akan dipasarkan kepada masyarakat luas. Nah, untuk memastikan bahwa transisi dari pengembangan itu kepada proses produksi berjalan dengan lancar, biasanya perusahaan menunjuk seorang manajer proyek atau bisa juga menunjuk atau menyediakan tim pengembangan untuk melihat
dan untuk mengobservasi apakah proses produksi itu berjalan dengan lancar dan apakah proses produksi itu bisa memuaskan dan juga bisa menghasilkan produk yang diinginkan sesuai permintaan dari perusahaan. Nah, kedua pendekatan itu juga memungkinkan adanya sumber daya yang pastinya profesional dan juga mempunyai skill yang mumpuni untuk bisa pastikan bahwa proses pengembangan dan proses pengembangan kepada proses produksi ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pendekatan ketiga yaitu adalah integrasi pengembangan produk dan juga penataan produksi. Nah, pada pendekatan ini dimungkinkan adanya perubahan atau penambahan sumber daya antara dua organisasi yang memungkinkan perubahan itu terjadi. Nah, tugas dari manajer operasi itu adalah membuat transisi dari R&D atau Research and Development Process atau proses dari pengembangan dan juga penelitian itu berjalan mulus kepada proses selanjutnya, yaitu proses produksi. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai desain barang dan jasa. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.